Hai semua, selamat datang di channel Neswa TV. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung memilih jurusan untuk melanjutkan pendidikan. Kali ini akan kami bahas jurusan yang bisa kalian jadikan referensi untuk memilih jurusan pendidikan yang kalian inginkan. Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Nyaris seluruh sarana dan prasarana yang memudahkan hidup kita kini bergantung pada listrik untuk pengoperasiannya. Nah, nggak heran kalau SDM yang ahli dalam bidang kelistrikan banyak dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Kalau kamu tertarik untuk mempelajari seluk-beluk tenaga listrik, khususnya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, jurusan SMK ini sangat cocok untukmu. Apalagi kalau kamu memang berminat untuk berkarir di bidang kelistrikan. Apa sih yang dipelajari di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik? Sebagai gambaran awal, siswa-siswi jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, TITL, akan mempelajari mata pelajaran yang digolongkan dalam 3 muatan, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan dan muatan kejuruan. Pada muatan nasional dan kewilayahan, sama seperti jurusan-jurusan SMK yang lainnya, mapel yang dipelajari seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Pada muatan kejuruan, subdasar bidang keahlian mencakup simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Sedangkan subdasar program keahlian mencakup gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, dan pekerjaan dasar elektromekanik. Mapel kompetensi keahlian akan diajari instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, perbaikan peralatan listrik, produk kreatif dan kewirausahaan. Jika kamu berniat untuk masuk jurusan teknik listrik atau baru saja lulus dari SMK jurusan listrik, tidak ada salahnya untuk mencari tahu prospek kerja apa yang menguntungkan untuk jurusan tersebut, lalu, peluang kerja apa saja yang saat ini tersedia untuk lulusan SMK jurusan teknik listrik tersebut. Bukan hanya pekerjaan yang berkaitan dengan kelistrikan saja, ternyata ada beberapa pekerjaan umum yang juga bisa dicoba oleh lulusan SMK jurusan listrik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa peluang pekerjaan tersebut. 1. Teknisi listrik. Menjadi seorang teknisi listrik bisa disebut sebagai salah satu pekerjaan yang paling cocok untuk lulusan SMK jurusan listrik. Dengan kemampuan menggambar dan merangkai listrik serta memecahkan masalah-masalah terkait dengan listrik, kamu bisa menjadi teknisi listrik yang handal di berbagai perusahaan. 2. Petugas pemasangan dan pemeliharaan kabel listrik. Salah satu pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMK jurusan listrik adalah menjadi seorang petugas pemasangan serta pemeliharaan kabel listrik. Petugas ini biasanya adalah pekerja kontraktor listrik dan mekanikal dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan PLN. Pekerjaan ini bertugas untuk menyediakan tenaga listrik dalam penyediaan dan penyaluran tenaga listrik, pemasangan instalasi ketenaga listrikan, dan perawatan instalasi listrik. Pekerjaan ini menawarkan gaji yang cukup menjanjikan, yaitu kisaran 3-5 jutaan per bulan. Jadi, selain sesuai dengan jurusan, kamu juga bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan dengan profesi ini. 3. Operator produksi. Saat ini banyak perusahaan industri yang membutuhkan operator produksi dengan kualifikasi lulusan SMK, terutama jurusan listrik maupun teknik yang lainnya. Jika kamu ingin bekerja di dunia industri dengan pendapatan yang juga tak kalah menjanjikan, menjadi operator produksi menjadi sebuah pilihan yang tepat. Umumnya pekerjaan operator produksi meliputi kegiatan produksi setiap harinya. Misalnya industri otomotif seperti Astra Honda Motor, Astra Daihatsu, Toyota dan lain sebagainya. Gaji yang diperoleh pada tiap perusahaan juga berbeda, tapi setidaknya ada di kisaran 3 hingga 4 juta untuk gaji pokoknya. Belum termasuk bonus serta uang lembur bagi yang bersedia. Total yang didapatkan bisa lebih dari 5 juta per bulannya. 4. Teknisi servis. Jika kamu mengetahui pengetahuan umum terkait listrik dan berasal dari jurusan teknik listrik atau elektro, menjadi seorang teknisi servis bisa menjadi pilihan yang tepat. Di dunia modern sekarang ini, banyak sekali peralatan rumah tangga di sekitar kita yang menggunakan teknologi kelistrikan seperti TV, kulkas, AC, laptop dan lain sebagainya. Tentu saja barang elektronik seperti itu memerlukan perawatan rutin. Dalam hal ini, kamu bisa menjadi teknisi servis AC atau servis barang elektronik lainnya. Pekerjaan ini juga bisa dilakukan secara full-time atau sebagai sampingan. 5. Mechanical Engineer.
Di dalam perkembangan zaman sekarang ini, yang dimana banyak didominasi oleh perkembangan teknologi tinggi, maka tidak menutup kemungkinan hampir semua kebutuhan hidup kita hari ini diproduksi atau dibuat secara jumlah yang besar melalui proses yang berteknologi tinggi pula. Di dalam beroperasinya, sebuah pabrik industri sangat dipastikan membutuhkan beberapa elemen karyawan atau pekerja yang bisa menjaga dan menjalankan pabrik tersebut sehingga pabrik industri tersebut bisa stabil menghasilkan produk sesuai target yang ditentukan oleh pihak manajemen. 6. Teknisi fire alarm dan hydrant. Fire hydrant adalah sebuah sistem pemasok air yang berfungsi untuk proteksi kebakaran. Fire hydrant digunakan jika kebakaran berskala besar sudah tidak bisa dipadamkan lagi oleh APAR. Biasanya apabila terjadi kebakaran memang sudah menjadi tugas pemadam kebakaran untuk melakukan tindakan penanganan pemadaman. Namun apabila petugas dan mobil pemadam kebakaran di suatu daerah berjumlah terbatas dan kehabisan daya tampung air di mobil pemadam, maka pemadam biasanya akan menggunakan fire hydrant jika di suatu bangunan tersedia peralatan tersebut. Biasanya fire hydrant terdapat di sebuah perusahaan, perkantoran maupun di objek vital. Maka perlu adanya teknisi fire hydrant untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih meluas. Pekerjaan yang satu ini juga umumnya membutuhkan lulusan dengan jurusan listrik. Selain itu, biasanya pengalaman dalam hal perawatan dan perbaikan sistem fire alarm dan hydrant juga menjadi nilai plus. Umumnya tugas yang dilakukan dalam pekerjaan ini meliputi penanganan troubleshooting pada fire alarm dan hydrant. 7. Pengusaha di bidang listrik. Peluang usaha untuk lulusan teknik listrik yang bisa digeluti adalah membuka toko komponen elektronika maupun kelistrikan. Mendirikan toko ini cocok dengan lulusan teknik listrik yang memiliki passion berjualan. Komponen elektro maupun kelistrikan ini masih banyak dibutuhkan dalam servis alat elektronik, namun ada juga yang membutuhkan saat praktikum. Peluang untuk mendirikan toko penjualan komponen elektronika atau kelistrikan ini masih memiliki prospek yang bagus. Selain itu, kamu juga bisa membuka usaha yang berhubungan dengan teknik listrik. Kamu bisa membuka jasa pemasangan instalasi listrik atau jasa perbaikan peralatan elektronik sendiri di rumah. Selain itu, ada banyak jenis usaha lain yang bisa kamu pertimbangkan. Itulah beberapa peluang atau prospek kerja jurusan teknik instalasi tenaga listrik yang bisa kamu jadikan referensi tambahan. Namun apabila siswa lulusan ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, mereka bisa melanjutkan kuliah dengan memasuki jurusan kuliah yang relevan sesuai dengan bidangnya, misalnya saja jurusan teknik tenaga listrik ataupun teknik elektro. Selain bidang teknik, kamu juga bisa mengambil jurusan lain seperti teknik industri, otomasi industri, teknik elektromedik, teknik refrigerasi dan tata udara, teknik perminyakan, teknik pertambangan dan lain sebagainya.